paham apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan, baik marketnya itu stabil, baik marketnya itu bergejolak, tidak menjadi masalah. Yang terpenting sudah ada sistem trading yang jelas di sana. Oke, ini adalah sistem trading. Kemudian eh, apa saja di dalam sistem trading yang akan kita pelajari? Ya, kira-kira apa yang harus kita siapkan sebelum kita masuk di pasar, sebelum masuk di entry point kita? Kita bahas di sistem trading. Apa saja yang harus kita siapkan? Apa harus kita perhatikan? Yang pertama tentu harus bersabar menanti peluang, atau gampangnya menanti satu sinyal. Di dalam eh, kehidupan sehari-hari, kalau kita melihat mendung, maka kemungkinan besar adalah akan hujan. Berarti sebelum hujan selalu didahului oleh mendung. Apakah tanpa mendung bisa hujan? Bisa, tetapi kondisional, hanya kondisi-kondisi tertentu. Apakah kalau mendung pasti hujan? Belum tentu. Terkadang sudah mendung belum tentu hujan. Tetapi secara logika, secara umum, sebelum hujan pasti akan didahului dengan adanya mendung. Sama halnya dengan trading, ketika kita mau membaca peluang, market ketika mau bergerak naik atau turun, selalu ada sinyal di sana, selalu ada petunjuk di sana. Ya, ada kalanya tidak ada petunjuk, tadi seperti yang contoh, tidak ada mendung pun bisa hujan. Sama halnya dengan trading. Jadi kalau market mau naik atau mau turun, itu sebenarnya sudah ada petunjuk atau sinyal. Hanya saja terkadang kita tidak jeli melihat petunjuk itu. Maka belajar untuk bersabar menanti peluang atau sinyal itu. Nah, sinyalnya nanti kita baca dari teknikal. Nanti kita pelajari di teknikal. Ini dipelajari nanti di teknikal. Yang terpenting di dalam sistem trading yang kita jalankan, pertama wajib untuk bersabar menanti peluang atau sinyal, di mana sinyal itu sudah masuk di dalam kriteria atau kategori kita. Sehingga kalau sudah masuk sesuai dengan kategori kita, kita bisa melakukan entry posisi di sana. Kemudian berikutnya nanti kita harus bisa menentukan strategi apa. Strategi apa untuk entry-nya, untuk masuk. Dan ini wajib harus tahu, ya, bukan blank, tidak ada ilmu sama sekali, tidak ada rabaan sekali sama sekali, ya. Tetapi harus sudah ada strategi untuk entry posisi di sana. Ya, untuk entry posisi. Ini nanti berkaitan dengan teknikal lagi. Nanti kita sampaikan di teknikalnya. Kemudian selanjutnya harus dibatasi resiko. Ya, tidak boleh kita biarkan berlarut-larut kerugian itu. Tadi di money management kita sudah bahas di resiko. Kita bisa resikokan 1% atau maksimum 5%, 10%. Nah, nanti kita pilih yang kira-kira tingkat psikologi kita, tingkat rasa cemas kita bisa menerima. Ya, terkadang kita rugi banyak, tidak bisa menerima kita. Enggak, terlalu banyak ruginya, saya eman, saya sayang sekali. Nah, karena ini berkaitan dengan tingkat psikologi, tingkat kecemasan masing-masing, nanti bisa menentukan sendiri. Ya, kita bisa menentukan batas rugi 1%, 2%, 5%, bahkan 10%. Jangan lupa selalu batasi kerugian itu. Jangan sampai kita biarkan tanpa ada pengamanan, karena pasti akan berakhir dengan MC nanti. Berikutnya dalam sistem trading yang akan kita jalankan nanti, ya,
Selain kita bersabar menunggu peluang, kemudian harus tahu strategi untuk kita entry seperti apa, untuk masuk itu apa nanti syaratnya, triggernya apa, nanti kita bahas di technical. Nah, kemudian berikutnya tentukan juga strategi untuk exitnya, untuk keluar dari market. Sangat disayangkan kalau kita bisa masuk kemudian tidak bisa keluar, tidak tahu jalan keluarnya, tidak tahu di mana kita exitnya, sehingga ketika kita entry memang profit ya plus, tetapi tidak tahu kita exitnya di mana, sehingga kita tunggu hanya menunggu profit ini dianggap masih akan jalan terus, masih akan bertambah. Begitu naik sebentar akhirnya turun. Nah, dari awalnya plus menjadi minus sekarang. Minus kemudian minus terus tidak bisa kita tahu exitnya, maka akan semakin kacau, semakin banyak ya kerugian kita karena kita tidak tahu jalan keluarnya, tidak tahu strategi untuk exitnya. Kemudian berikutnya jangan lupa di dalam kita membuat satu sistem trading, buatlah satu jurnal atau catatan kecil minimal. Tadi di awal sudah kita singgung, ketika kita mau entry, biasakan untuk mencatat alasan entry kita apa, kemudian hasil akhirnya bagaimana, dibuat satu catatan kecil di sana. Saya masuk buy dengan lot 0, sekian, alasannya apa? Alasannya karena kuat. Kuatnya dari mana? Kita perhatikan ada support, ada resisten, kemudian di sana ada penolakan, kemudian di situ muncul lagi candle yang mengkonfirmasi sehingga kuat, maka saya alasannya masuk buy, misalkan begitu. Buat satu jurnal atau catatan kecil di mana catatan itu nanti bisa dijadikan sebagai media untuk kita evaluasi dan untuk koreksi. Karena yang paling penting bukan kita pinter melakukan analisa, tetapi kita bisa menyadari kesalahan. Kalau kita salah di dalam melakukan analisa, maka segera sadari, kemudian kita kembali ke jalan yang benar. Artinya kembali ke market yang sedang tren, yang sedang berjalan, yang sedang mendominasi, kita ikuti. Kalau kita sudah salah, maka segera ikut market yang sedang tren. Kemudian entry yang berlawanan yang tidak sesuai dengan arah, kita bisa cut loss dulu. Cut loss. Jangan eman, jangan takut untuk kita cut loss lebih awal sebelum terjadi pembengkakan minus yang lebih besar lagi. Ya tentu dengan banyak pertimbangan nanti, baik pertimbangan risiko maupun pertimbangan teknikal. Nanti kita bahas sesudah ini. Sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin terkait dengan sistem trading ini. Belum, Pak. Oke, baik. Saya akan lanjut dulu untuk melanjutkan di teknikal. Ini masih berkaitan dengan sistem trading, tetapi kita membahas secara teknikal karena berkaitan dengan bagaimana cara kita masuk, bagaimana cara kita keluar, dan membatasi kerugian seperti apa nanti. Nah, kita coba untuk membahas di teknikalnya. Ini kita bahas di teknikal. Teknikal yang kita gunakan adalah price action technical atau PAT ya, price action teknik. Price action technical. Kenapa kita menggunakan price action? Ya karena kita fokus di price action, fokus di pergerakan harga, bukan pada indikator, bukan pada robot dan macam-macam. Jadi price action ini murni bergantung pada pergerakan harga itu sendiri. Jadi ini yang kita jadikan sebagai ikon, sebagai sebagai dasar adalah harga itu sendiri. Ya, sehingga kalau kita menganalisa nanti juga dari harga itu sendiri yang direfleksikan atau dicerminkan di dalam satu candlestick nanti, di dalam satu candlestick. Ya, bukan berarti price action adalah pola-pola candlestick, bukan. Price action adalah menyeluruh dari pola candle, dari chart pattern, dari pergerakan model tipe candle, nanti kita pelajari semuanya. Yang pasti tidak menggunakan indikator, tapi murni ya berpedoman pada pergerakan harga itu sendiri.
Sehingga dalam kondisi apapun kita bisa mengikuti. Ya, ada berita besar pun selalu, ada news besar pun nanti selalu akan ditunjukkan di dalam candlestick. Ada news besar berpotensi menguatkan US dollar, maka candlestick dia akan terbentuk candle yang tebal warna merah atau warna hitam di sana. Maka kita lebih condong fokus pada price action. Yang pertama kita pelajari adalah karakter candle. Karakter dari candlestick ya. Ini bagaimana cara membaca karakter candlestick. Yang pertama perhatikan body candle yang berkaitan dengan ukurannya, ya, ukuran body candle. Kemudian yang kedua perhatikan juga atau lihat panjang ekor. Panjang ekor atau sumbunya, panjang sumbunya. Yang ketiga kita buat perbandingan, ya, buat perbandingan atau rasio antara sumbu dengan bodinya. Yang keempat lihat posisinya. Yang keempat adalah lihat posisinya. Oke, jadi kalau kita membaca karakteristik candle, pertama kita perhatikan adalah bodinya, karena bodi ini mewakili dari volume perdagangan, banyaknya transaksi di sana. Candle tebal itu mengindikasikan banyaknya transaksi di sana. Ya, mungkin kalau kita biasa membuat satu grafik atau diagram, candle yang tebal berarti di sana mewakili satu data yang besar. Satu contoh misalkan, saya buat contoh yang gampang. Di dalam satu pasar, misalkan pasar kecil, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalkan. Di dalam satu pasar ada 8 pedagang. Yang pertama ini sayur, yang kedua ini bakso misalkan, yang ini adalah pedagang ayam misalnya. Kemudian di sini pedagang buah, di sini pedagang misalkan barang pecah belah. Kemudian di sini pedagang alat dapur. Kemudian di sini ada pedagang misalnya makanan. Kemudian terakhir ada pedagang plastik. Di dalam satu pasar ada banyak pedagang di sana, ya. Dalam satu pasar ada banyak pedagang di sana. Masing-masing punya kemampuan untuk berdagang atau punya cash flow yang berbeda-beda, punya batasan hasil perdagangan yang berbeda-beda. Misalkan bakso satu hari dia 2 juta, kemudian pedagang sayur satu hari 5 juta, pedagang ayam satu hari 6 juta, kemudian pedagang buah satu hari perputarannya adalah 3 juta misalnya. Kemudian barang pecah belah satu hari 10 juta. Ada pedagang alat dapur ini satu hari 4 juta. Kemudian pedagang plastik satu hari 7 juta. Pedagang makanan satu hari 1 juta misalnya. Dalam satu siklus perdagangan pasar, masing-masing punya kapasitas yang berbeda-beda. Maka nanti kalau kita buat satu diagram, ada diagram naik, kemudian ada turun, naik, kemudian ada turun, kemudian naik lagi. Nah, yang ini mencerminkan pedagang. Maka perdagangan yang punya transaksi yang besar, misalkan ini pedagang barang pecah belah, dia 10 juta, dia punya candle atau punya diagram yang paling tinggi. Sehingga yang panjang ini menunjukkan volume perdagangan yang besar. Sedangkan yang pendek ini perdagangannya juga kecil, volumenya perdagangan juga kecil. Bahkan mungkin terlalu kecil lagi, bahkan hanya garis begini. Artinya tidak ada perdagangan satu hari. Ya, bisa saja mungkin hanya orang menawar. Pertama naik, kemudian tidak jadi. Akhirnya tidak ada penjualan, hanya menawar saja.
banyak orang menawar. Saking banyak menawar, bahkan tidak ada yang beli. Nah, maka nanti akan muncul candlenya seperti ini, candlenya garis, tidak ada volume perdagangan di sana. Sementara yang volume perdagangan yang besar, mungkin 6 juta, kemudian 10 juta, kemudian ini 4 juta, kemudian ini 7 juta misalkan. Masing-masing punya tingkat yang berbeda. Nah, dari sinilah kita bisa membaca nanti candlestick itu, dari bisa membaca arah pergerakan. Dari berbagai candle atau berbagai diagram yang terbentuk, maka yang mendominasi adalah yang ini, yang paling besar. Volume perdagangannya adalah 10 juta tadi. Sama halnya dengan di trading. Kalau di trading nanti sama, kita lihat kalau di trading ya, ada yang perdagangannya kecil, ada yang volume perdagangannya besar. Nah, ini seperti ini. Ada yang volumenya besar, ada yang volumenya kecil. Berarti kalau volumenya besar ini volume perdagangan saat itu juga besar. Kemudian ada yang berbentuk ekor begini, berarti banyak penolakan, tidak mau dengan harga di situ. Ya, akhirnya terbentuk seperti ini. Contohnya, ya, kalau misalkan ini warna merah tebal, artinya seller lebih banyak daripada buyer. Banyak orang menjual daripada membelinya. Kenapa banyak menjual? Karena mungkin berdasarkan statistik ekonomi dunia, ya, dolar atau emas berpotensi merosot, sehingga sebelum jatuh dijual duluan, emasnya dijual duluan. Nanti ketika merosot lagi di bawah, kita beli lagi. Dari harga pertama tinggi tadi kita jual dulu, ya, mungkin pas di atas ini sebelum turun kita jual duluan. Kemudian nanti ketika harga mulai anjlok terus, kita beli lagi yang murah lagi. Ya, ini adalah mewakili dari satu perdagangan, volume perdagangan. Nah, sekarang kita baca karakteristik candlestick, contohnya yang saya kasih highlight warna biru. Ya, saya kasih ini highlight warna biru. Bagaimana cara membaca? Yang pertama tadi kita sudah sampaikan cara membacanya, karakter candle. Perhatikan volume dari bodinya. Ya, perhatikan volumenya. Yang pertama volumenya tebal, besar, tebal. Yang kedua tadi adalah panjang sumbu. Panjang sumbunya kalau kita baca ini tidak ada sumbu yang panjang. Pendek di bawah, pendek di atas, pendek. Kemudian bandingkan antara sumbu yang ada baik di atas maupun di bawah dengan bodinya. Yang di bawah tidak ada sumbunya, yang di atas kecil, kita bandingkan dengan bodinya masih jauh dengan bodi, masih banyak panjang bodinya. Dengan demikian, menurut karakteristik candle ini seller masih mendominasi, maka tidak heran ketika berikutnya turun lagi. Oke, saya coba kasih contoh lagi. Ini saya hapus dulu. Saya coba untuk kasih contoh penjelasan lagi. Ya, misalkan volume kita lihat warna hijau tebal. Yang pertama kita baca adalah volume atau bodinya. Bodinya kita lihat, oh ini bodinya panjang. Oke, bodinya panjang. Yang kedua kita lihat adalah panjang sumbunya atau panjang ekornya. Kita lihat ekornya di sini pendek, di bawah pendek. Kalau kita bandingkan antara sumbu dan ekor, masih panjang masih panjang sumbunya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah posisinya. Posisinya di atas, artinya posisinya berada di tangga naik. Dari mana kita bisa melihat? Dari di sini. Dari sini kemudian mulai naik lagi, mulai naik, kemudian mulai naik. Maka posisinya berada di atas atau di ujung tren naik. Dalam kondisi seperti ini artinya buyer masih mendominasi. Berarti potensinya masih naik. Kalau sudah bisa membaca potensi naik, maka di candle selanjutnya kita bisa entry buy di sana. Lah, ini kan sudah terjadi. Kalau sudah terjadi kan gampang. Coba nanti praktekkan yang belum terjadi ketika muncul seperti ini. Targetnya tidak usah muluk-muluk, 100 pip saja. Misalkan 0,5. Target kita adalah 100 pip, sehingga nanti profit $50 sudah close. Perhatikan sebelum naik ini turun sebentar, tidak masalah. Ya, tidak masalah, ini masih koreksi, jadi jangan sebentar-bentar kita di cut loss, jangan sebentar-bentar rugi kita di cut loss. Kita tunggu
sesuai dengan pergerakan yang ada, sesuai dengan struktur candle yang terbentuk di sana, ya. Sementara candle yang terbentuk sebelumnya ini masih mengarah ke bar up atau ke jajaran baris naik. Maka kalaupun koreksi masih kecil, masih belum apa-apa. Bahkan separuh bodi yang hijau pun tidak sampai. Yang pada akhirnya kembali naik lagi. Nah, dari sini kita sampai di atas, di ujung ini kalau kita tidak close ya, kita dapat 905. Katakanlah kepotong spreadnya 50, berarti masih 850 pip. Sehingga kalau kita hitung di atas kertas 850 pip dikali volume perdagangan kita adalah 0,5 pip. Lotnya 0,5 ya. Ketemunya berapa? 175 ya. 85. Oke, kita coba hitung aja. Jadi 850 pip dikali 0,5. Jadi 425. Profit kita adalah 425 dolar. Ini kalau kita tidak close sampai di ujung atas. Namun demikian sekali lagi tidak harus kita menunggu sampai di mana. Kita juga tidak tahu naiknya sampai di mana. Yang terpenting minimal 100-200 kita close sudah lebih dari cukup. Sehingga kalau untung 50 sampai 100 kita close sudah tidak masalah. Artinya yang kita analisa, yang kita baca ini untuk kepentingan kita, untuk kepentingan entry dan profit kita, bukan untuk orang lain. Ya mungkin orang lain masih menunggu sinyal lain atau petunjuk lain, ya silakan. Yang terpenting kita punya dasar, punya petunjuk yang kuat untuk kita bisa entry di sana. Oke, ini salah satu contohnya. Kemudian berikutnya ketika naik, perhatikan bandingkan selalu candle yang terbentuk. Candle mulai berubah, mulai kecil. Jadi mulai tebal, kemudian mulai ada penolakan di bawah. Nah, candle memang didominasi oleh warna hijau, tebal bodinya. Tapi jangan lupa di sana ada penolakan di bawah, ada penolakan di atas. Penolakannya cukup panjang. Ya, namun masih didominasi warna hijau, masih warna hijau, sehingga tidak menutup kemungkinan akan naik lagi. Ternyata turun dulu sebentar sekitar 200-an, kemudian naik lagi. Kalau kita baca yang ini, candle ini juga masih tebal, belum ada penolakan. Yang di bawah ini sempat turun, kemudian ditolak lagi oleh buyer. Jadi pasar itu setelah ditutup di sini, kalau hijau itu selalu ditutup di atas. Yang di bawah di sini, ya, yang di sini adalah pembukaan, ya, di ujung begitu lurusnya candle ini adalah pembukaan. Ini tidak hijau dulu di awal, ini turun dulu, kemudian setelah turun ditolak oleh buyer namanya. Menjadi ekor ini berarti ditolak oleh buyer, sempat turun, sempat warna merah, kemudian ditolak oleh buyer, kemudian setelah melewati harga pembukaan maka akan berubah menjadi warna hijau. Kalau seandainya nanti ditutup di atas pembukaan, maka akan menjadi warna hijau. Sedangkan kalau ditutup di bawah harga pembukaan pasti akan berubah menjadi warna merah. Contoh ini, yang di ujung ini lurusnya di candle hijau ini, kalau pembukaan di lurusnya di sini, berarti pembukanya di atas, di ujung bodi yang atas. Ini adalah pembukaan. Harga opennya ketika ganti candle di situ, ya. Jadi ini adalah cara kita membaca candle.